slide saya? Sudah, Prof. Oke, baik. Ya. Baik, ini yang terkait dengan marker nanti kita tentu seperti yang biasa kita menginginkan yang polimorfik ya. Jadi marker yang polimorfik dan bukan marker yang monomorfik gitu kan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nanti yang seperti apa marker yang polimorfik itu. Baik, ini adalah hasil scoring dari marker yang kita hasilkan ya. Misalnya yang pertama ini adalah logosnya A, B, C, D, ini berarti berbagai macam marker yang kita gunakan. Kemudian scoringnya bisa seperti ini. Pada P1 dia positif, pada P2 dia negatif misalnya kan. Berarti marker yang seperti A ini muncul pada P1 tidak muncul pada P2, berarti dia kita kategorikan sebagai marker yang P1 spesifik ya, P1 spesifik marker ya. Demikian juga yang C ini juga P1 spesifik marker. Sedangkan yang B dengan yang D ini muncul di P2 tidak muncul di P1. Berarti dia marker yang spesifik P2 ya. Yang D juga marker spesifik P2 ya. Kemudian kalau kita analisis di individu F1-nya maka kita akan bisa melihat tadi pada P1 hanya muncul di A dan C, pada P2 muncul di B dan D, tapi pada F1 itu kita akan melihat ada empat-empatnya di situ kan, karena memang F1 kan gabungan dari gabungan dari seluruh gabungan dari genom P1 dan gabungan dari genom P2, sehingga mendapatkan dari P1 itu positif pada lokus A, mendapatkan dari P2 lokus B positif, lokus C dari P1 positif juga, lokus D dari P2 positif juga. Jadi karena F1 itu gabungan dari P1 dan P2, maka kita mendapatkan positif untuk empat lokus tadi ya. Jadi 4 lokus tadi semuanya positif. Nah, kemudian ini di selving kan, di selving, kemudian di bulk yang satu ini misalnya sensitif atau susceptible, yang satu resisten misalnya kan gitu kan, misalnya ya. Sehingga nanti yang dari bulk yang resisten dengan bulk yang rentan dengan bulk yang resisten misalnya, itu kita lihat apakah yang misalnya ini plus di yang rentan, min di yang resisten, plus maksudnya ini ada garis itu berarti ada pita kan, berarti plus untuk yang bulk 1 dan plus juga untuk bulk 2 ya. Kemudian yang nomor 3 itu juga sama, nomor 4 juga sama-sama positif untuk lokus ini. Lokus maksudnya sama-sama positif untuk bulk yang resisten maupun bulk yang rentan kan gitu. Nah, jadi kalau dia sama ada bulk yang bulk DNA 1 dengan bulk DNA 2 itu muncul pita dua-duanya, berarti itu kita katakan sebagai monomorfik. Kalau yang satu muncul yang satu tidak, berarti kita katakan sebagai polimorfik. Ya, jadi itu pada bulk F2-nya ya. Nah, nanti ketika kita uji dengan ketika kita uji dengan individu pada populasi F2-nya itu, kita akan bisa melihat kalau dia homozigot resesif itu dia akan tidak muncul. Kalau heterozigot muncul dua-duanya. Ya kalau dia homozigot ya nanti bagaimana itu ininya scoringnya kita akan lihat dari situ. Tapi intinya kalau semua individu nanti muncul semua berarti itu monomorfik sesuai dengan yang tadi. Ya, jadi ada tidaknya pita di populasi F2 ini akan dievaluasi untuk masing-masing lokus yang ada ini. Ya.
Oke. Berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan langsung diinikan ya, langsung disampaikan supaya nanti tidak terlupa. Saya juga mungkin terlalu cepat atau apa yang lain. Nah, setelah didapat tadi populasi yang kita buat, kemudian kita juga udah membayangkan kira-kira yang akan kita pakai hanya yang donor spesifik dan yang polimorfik gitu kan. Jadi kalau donornya itu adalah P1, berarti nanti di dalam analisis markernya itu atau pemilihan markernya itu harus dipilih yang tetua P1 positif, tetapi tetua P2-nya negatif gitu kan. Karena donornya yang resisten adalah P1 misalnya. Berarti nanti individu yang marker yang kita gunakan itu ya yang markernya muncul di tetua P1, tidak muncul di tetua P2, ya kan? Kemudian pada F2-nya yang kita pilih ya yang positif untuk marker yang spesifik P1 tadi gitu kan. Nah, bukan marker yang positif pada P2. Nanti kita lihat. Nah, ini macam-macam marker yang bisa digunakan. Ini insya Allah yang SSLP itu adalah kodominan, RFLP kodominan, CAPS kodominan, rapid itu dominan marker, SNP itu kodominan marker, AFLP itu adalah dominan marker. Jadi nanti bisa dipakai in combination ataupun satu persatu. Jadi kita bisa memakai yang SSLP saja atau RFLP saja atau CAPS saja, yang mana yang terserah ya. Atau kita gabungkan SSLP dengan RFLP misalnya, atau CAPS dengan SNP, itu boleh saja di ini kan, atau REPD dengan AFLP misalnya. Itu bisa dipakai bersama-sama atau juga dipakai individual ya. Halo Prof, punten mau tanya Prof. Ya, silakan. Terkait teknis tadi yang F2, bayangan saya adalah ketika misalkan kita menghilangkan P1 dengan P2, kemudian didapatkan F1, misal tanamannya padi, F1 misalkan 50 rumpun. Nah, ketika kita mau ke F2, berarti apakah misalkan kita bisa ambil dari satu rumpun itu juga cukup untuk dapat F2, kemudian atau kita harus bulk. Kemudian di F2-nya sendiri tadi terkait F2 segregannya, yang diambil berarti apakah ekstrim tadi yang disampaikan ekstrim kanan dan ekstrim kiri, berarti yang tengahnya itu kita tidak ambil atau seperti apa? Mungkin itu dulu Prof. Terus satu lagi Prof, berapa minimal yang kita ambil untuk dianalisis pada marka ini? Apakah misalkan biasanya 100 sampel untuk di ekstrim kanan, 100 sampel di ekstrim kiri, atau seperti apa? Terima kasih Prof. Oke, baik. Ini tadi kaitannya dengan ini ya, tadi yang Anda tanyakan ya. Iya Prof. Tadi kan pedoman kita kan katakanlah Anda mempunyai populasi F2 ya, populasi F2 yang jumlahnya katakanlah 250 individu ya. 250 individu. Itu adalah individu populasi F2 kan. Dari 250 individu itu tentu kita kita mengharapkan bulk yang pertama itu adalah merepresentasikan daya hasil rendah, sehingga kemungkinan dia akan Q kecil ya, sifat kuantitatifnya itu akan yang daya hasil rendah itu kan Q kecil. Jadi karena kita memilih yang daya hasil rendah, harapan kita tentu yang kita pilih itu adalah yang mempunyai
genotype Q kecil homozigot kan gitu ya. Kemudian kalau yang daya hasil tinggi berarti kita mengharapkan dia adalah Q besar homozigot juga gitu kan. Nah, untuk mencapai tujuan tadi tentu kita tidak menginginkan terlalu banyak individu yang daya hasil tinggi yang kita bulk gitu kan. Biasanya kita menentukan misalnya top 5% untuk yang daya hasil tinggi misalnya kan, top 5%. Jadi berarti kalau dari 250 ya 10%-nya kan 25 ya. Kemudian 5%-nya berarti 13 individu misalnya begitu ya. Jadi Anda mempunyai data kuantitatif untuk hasil tadi dari setiap individu sebanyak 250 kan tadi kan, karena F2-nya kan nanti dipanen sendiri-sendiri itu. Jadi dipanen per rumpun atau dipanen per malai dan kemudian dihitung sebagai ini kan, sebagai kriteria dari hasil tadi. Nah, karena setiap individu sudah ada recordnya kan, berarti Anda tinggal sort saja kan. Jadi data itu di sort, yang paling tinggi di atas, yang paling rendah di bawah misalnya kan. Nah, dari individu nomor 1 sampai 250 tadi, kita ambil 13 individu yang hasilnya paling tinggi kan gitu. Top 13 individu kan. Jadi kita ambil aja dari atas yang paling tinggi sampai nomor 13 gitu kan. Kemudian yang paling rendah itu tentu yang paling bawah kan. Berarti yang paling bawah naik sampai 13 individu, itu bisa kita ambil dengan 20 individu yang terjelek dan 13 individu yang terbaik. Nah, karena mengapa hanya 13? Karena kita berpedoman 5%, top 5% saja, ya, top 5% baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, gitu ya. Nah, kalau kita berpegang, jangan 5%, kita nanti kita terlalu sedikit untuk ininya, kita naikkan sampai 10%, ya berarti 10% dari itu tadi 25 kan, 25 individu untuk di ekstrem kiri dan 25 untuk ekstrem kanan, ya, misalnya begitu. Jadi berapa banyak individu yang dipilih untuk ekstrem kiri kanannya tergantung Anda mau berapa persen tertinggi dan berapa persen terendah, itu bisa ditentukan oleh Anda sendiri. Yang jelas semakin banyak sampel yang harus dianalisis, berarti semakin banyak mungkin bug yang harus dibuat. Contohnya kalau dibuat menjadi bab 1 nomor 1 dan bab 1 nomor 2 gitu kan. Kemudian 25 yang paling rendah pun juga gitu. Bab 2 nomor 1 itu ada 12 individu, ada 6 individu, kemudian bab yang rendah nomor 2 itu juga 7 individu misalnya gitu ya. Kemudian yang high yielding juga begitu sama, kita ambil 13, kita bagi 2, bulk tinggi 1, bulk tinggi 2 misalnya gitu. Atau ya karena hanya 13 bisa saja di pool menjadi 1, cukup 1 bulk bersama nggak apa-apa. Kalau 13 ya, kalau 25 ya kita mesti membagi dia. Karena harapannya kalau bisa satu bulk itu jangan lebih dari 10 individu gitu kan, supaya tidak terdilusi ya, supaya tidak terdilusi sampel DNA dari individu itu gitu kan. Kalau nanti terdilusi akan sulit, misalnya hasilnya banyak PCR negatif kan, karena jumlah sampel yang tidak cukup ya. Nah, makanya dibuat kalau bisa satu pool DNA itu terdiri atas 10 individu gitu, bukan tidak lebih dari itu gitu. Nanti dengan cara begitu berarti setiap DNA dari individu itu menempati 1/10 gitu kan, sehingga bisa
diharapkan masih terjadi akumulasi DNA yang cukup. Silakan dibuat dari populasi bersegregasi dan pilih 5% atau 10% dari yang populasi itu ya. Sehingga nanti kalau 250 ya 10%-nya 25, kalau 5%-nya berarti 12,5 atau 13 individu ya. Oke, yang pertama dan kedua tadi saya agak lupa, boleh diulang nggak tadi itu? Atau dituliskan di chat box ya? Sudah Prof, cukup. Nggak, yang pertanyaannya ada satu saja tadi. Sudah mewakili Prof. Terima kasih Prof. Oke, berarti sudah terjawab semuanya. Ya, terima kasih Prof. Oke, baik. Ya, jadi walaupun ini pada padi atau pada apa saja itu bisa diinikan, bisa diinikan yang sama. Baik itu tanaman kelapa sawit atau padi atau kakao atau kopi atau apa, itu bisa digunakan pendekatan seperti tadi itu. Top 5% atau yang paling tinggi atau top 5% yang paling rendah gitu kan. Itu bisa dijadikan sebagai ini, sebagai itu aja gitu kan. Nanti kalau dia 25 berarti ya dibuat menjadi dua bulk ya, masing-masing 12 sampai 13 itu pasti oke, nggak apa-apa. Tapi jangan 20 atau 50 individu di bulk menjadi satu DNA yang sama, nanti terdilusi apa namanya itu, konsentrasinya terdilusi terlalu sedikit sehingga tidak bisa merepresentasikan template yang cukup gitu. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Barangkali silakan. Sampai di mana tadi itu? Ini ya tadi ya. Oke, kalau tidak saya lanjutkan dulu. Jadi ada keunggulan-keunggulan dari marker yang tadi disampaikan itu. Yang pertama, SSLP tidak perlu memakai restriction enzyme. RFLP itu apa namanya itu? Sebetulnya sangat bagus, tapi ada kelemahan-kelemahan yang perlu perlu diatasi ya, karena pemakaiannya tidak mudah dan kemudian juga memerlukan keterampilan tertentu ya. CAPS itu keuntungannya mudah dideteksi alelnya, tetapi memerlukan sequence dari nukleotidnya supaya nanti didesain marker CAPS itu ya. Dan itu melibatkan restriction enzyme juga di dalam proses deteksinya. RAPD mudah, tapi dia dominan, kemudian juga reproducibility-nya rendah ya. SNP itu yang paling sering dijumpai di dalam genom, tetapi deteksinya kurang reliable ya. HFLP itu memerlukan masif, kerjanya masif, dan kemudian tetapi secara positif dia gampang menemukan alel yang lokus yang polimorfik itu mudah. Baik, selanjutnya ini yang dilakukan menggunakan SSLP marker yang link dengan selenium toleran ya pada Arabidopsis dengan menggunakan bulk segregation analysis. Nah, jadi ini dari latar belakangnya varietas atau ecotype Landsberg dari Arabidopsis itu ternyata dia sensitif terhadap selenium ya. Kemudian ecotype dari Columbia itu toleran. Jadi ini yang tadi saya maksudkan, fenotipik yang ekstrim itu ya harus dicari
tetua yang ekstrem kanan, tetua yang ekstrem kiri, gitu kan? Tetua yang hasil yang rentan, ya kan? Tetua yang toleransi dengan tetua yang sensitif, misalnya gitu. Nah ini sudah diketahui bahwa Landsberg Arabidopsis itu dia sensitif terhadap selenium, ya. Kemudian Columbia itu adalah aksesi yang toleran terhadap selenium tadi. Nah kemudian dari dari populasi dan lokus-lokus itu dipakai untuk mengidentifikasi individu hasil silangan F1 tadi memang betul-betul hasil silangan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan F1 itu bisa saja karena silangannya nggak berhasil tapi ada hasil selfing, nah itu bisa dapat biji juga kan, tapi sebetulnya bukan biji F1, dia adalah biji hasil self pollination gitu kan, atau karena terkontaminasi dengan polen yang lain. Nah ini untuk memastikan bahwa individu F1 yang dihasilkan itu memang misalnya yang kedua sifat toleran menurut saya yang kedua adalah homozigot untuk sifat sensitif gitu ya. Nah jadi marker-marker tadi tetua P1 dan P2 kalau disilangkan pasti dia heterozigot gitu kan kalau memang betul-betul hasil persilangan P1 dan P2. Tapi kalau dia hasil selfing dari P1, mungkin akan beda dia pola segregasinya ya. Dan itu sangat memungkinkan untuk tanaman terjadi bahwa ternyata yang diperkirakan selfing. Jadi saya ulangi, ketika kita melakukan persilangan, dikiranya dia sudah persilangan P1 kali P2. Tetapi ternyata dari diverifikasi dengan marker molekuler, itu ternyata populasinya itu adalah populasi selfing dari individu betinanya tadi, gitu kan? Bukan persilangan P1 kali P2, tetapi selfing dari P1 gitu kan. Nah, itu kalau untuk tanaman-tanaman tertentu bisa terjadi demikian. Makanya setelah dapat individu F1, kita verifikasi dengan menggunakan marker, dia harus heterozigot untuk seluruh lokus kan gitu. Nah, kemudian di selfing menjadi populasi F2 segregasi dan kemudian diuji dengan itu menambahkan logam selenium di dalam media tumbuhnya ya. Nah, kemudian pengujian fenotipik ya, berarti dilakukan dengan melihat apakah dia tolerans atau sensitif atau intermediate gitu kan, itu nanti ditentukan setiap individu ditentukan posisi dari fenotipiknya gitu ya. Kemudian dari situ dilakukan genotyping ya. Setelah itu baru dilakukan genotyping untuk mencari sifat yang mencari marker yang link dengan sifat tadi itu. Nah ini
fenotipiknya seperti itu. Kalau yang sensitif itu akan di dalam media dengan selenium tadi, itu dia tidak bisa berkecambah sempurna, ya, sehingga perakarannya juga jelek. Apa namanya itu? Yang bagian atasnya juga tunasnya itu juga tidak berkembang dengan baik. Sebaiknya ini adalah Columbia yang dalam media dengan penambahan selenium 50 mikromol itu ternyata bisa tumbuh dengan baik. Jadi ini yang saya maksudkan karakter yang ekstrim. Yang satunya seperti ini, yang satunya seperti itu. Jadi dia bisa bisa dengan signifikan dibedakan satu dengan yang lain. Kemudian step yang kedua, bahwa individu yang kita akan pakai untuk menghasilkan yang kita uji itu masih kita F1 yang kita hasilkan itu kita uji dengan marker, maksudnya gitu. Jadi F1 yang kita hasilkan itu kita uji dengan marker, dia mesti heterozigot untuk untuk alel-alel yang berasal dari yang berasal dari persilangan itu. Ini di dalam contoh hasil tes heterozigositasnya itu, Anda bisa perhatikan di sebelah 3 paling kanan itu adalah alel-alel untuk tetuanya, ya. Jadi alel untuk tetuanya. Ini tapi tidak disebutkan marker apa, tapi saya lihat tadi SSLP ya, sepertinya ya. Jadi kalau Anda perhatikan, Columbia itu mempunyai alel yang paling tinggi ya. Landsberg itu ada alel di yang tengahnya, dan kemudian WS itu ada alel di yang paling rendah kan gitu ya. Jadi ini adalah individu tetuanya WS, LER, Col itu adalah tetuanya, genotipnya adalah muncul satu pita berarti dia homozigot. Yang Landsberg juga homozigot, yang WS juga homozigot. Nah, tapi masing-masing punya ukuran sendiri. Yang Columbia itu ukurannya paling tinggi, Landsberg di tengah, dan WS di paling bawah. Kalau diperhatikan persilangan WS kali Columbia, maka dia harus mempunyai pita WS yang ini dan pita Columbia yang itu. Dan ternyata kalau dirunut ini memang fotonya Anda kan, fotonya apa namanya itu, alelnya tadi masing-masing Columbia dengan WS kan yang ini ya. Kemudian persilangan WS dengan ini salah, ini mestinya WS dengan Landsberg ini ya. Ini WS dengan Landsberg. Yang ketiga ini udah betul karena alelnya tinggi dan alel rendah kan. Alel tinggi kontribusi dari Columbia, alel rendah kontribusi dari WS. Jadi ini sudah oke, sesuai yang diprediksi. Kemudian WS dengan Landsberg itu adalah WS alelnya ini, Landsberg alelnya itu, jadi dekat kan. Sehingga WS kali Landsberg itu mestinya membawa alel yang rendah, ya ada di sana, membawa alel yang itu di sana juga ya. Demikian juga yang Landsberg kali Columbia, ya itu juga ini apa namanya itu, pita yang muncul adalah pita nomor 2 dengan pita nomor 3. Ya ini hasil dari persilangan itu. Berarti apa? Berarti individu F1 yang dianalisis itu memang betul dia adalah hasil persilangan dari Columbia kali Landsberg, karena dengan dianalisis ini dia
mempunyai alel-alel yang memang relevan dengan relevan dengan ini tetuanya tadi. Oke, sebentar saya ingat dulu satu lagi ya. Yang ketiga nanti F2 segregasi itu diuji dalam 50 media yang mengandung selenium tadi, kemudian dilakukan chi-square untuk melihat apakah ada pola segregasi yang cocok untuk untuk model segregasi Mendelian itu. Nanti single genes atau single dua gen yang berinteraksi secara alelik, secara epistasis dan sebagainya. Itu ada modelnya itu yang ini dipilih. Ini adalah yang akan Recording stopped. Recording in progress. sorry ya, terlempar lagi saya tadi. Ya, jadi ini nanti untuk pengamatan yang tadi, phenotype-nya tadi itu bisa dikelompok-kelompokkan ya. Kemudian dari data itu ternyata bahwa sifat sensitif itu dominan, sedangkan tolerance tetap. Nah, ini yang diperlukan adalah informasi ini, apakah dia dominan atau resesif gitu ya. Itu perlu perlu dievaluasi dengan melihat segregasi dari progeninya. Ya, saya rasa kita break dulu aja ya untuk solar ya, sementara ya. Ini saya akan stop di sini. Nanti baru kita kembali jam 3.30 ya. Sekarang di komputer saya 00. Kita break dulu sebentar untuk soal dasar. Nanti kita akan kembali lagi jam 15.30 ya untuk melanjutkan slide ini dan mungkin melakukan aksi yang tadi ya. Silakan yang akan memenuhi kewajiban sholat, silakan nanti kita gabung lagi